semuanya, nama saya Yaswi, saya adalah seorang penyiar radio di salah satu radio swasta di Purwokerto. Mungkin dari kalian banyak yang bertanya-tanya, ataupun bahkan memikirkan kalau dengerin radio itu cuma sebatas kayak pas lagi di mobil gitu kan, atau mungkin dengerin di supermarket, pom bensin bahkan. Tapi sebenarnya penyiar radio itu kayak apa sih? Ngapain aja sih kalau di studio? Nah, kali ini saya akan jelaskan sebenarnya penyiar radio tuh ngapain aja nih, dari mulai berangkat sampai bahkan siaran atau bahkan sampai selesai. Jadi yang pertama adalah paling nggak ketika baru masuk studio, ya udah pasti hal pertama yang dilakuin adalah absen. Itu paling penting karena kalau nggak absen nanti nggak gajian, ya nggak? Kemudian setelah itu otomatis kita nyiapin bahan-bahan ataupun materi yang bakal kita sampaikan nih. Kira-kira nanti kita mau ngomong apa, tapi sesuai dengan segmennya juga. Nah, setelah selesai nyiapin materi semuanya, ngerti apa yang mau kita omongin, kemudian selanjutnya adalah setting dulu. Entah itu dari mixernya, siapin playlistnya juga, karena settingan setiap penyiar itu akan berbeda-beda. Ada yang mungkin sukanya kenceng lah suaranya, pokoknya aturan bassnya kayak gimana, beda-beda semua, jadi harus diatur dulu semuanya. Nah, kalau udah selesai setting, itu ternyata headphone-nya udah nyala, mixer semua oke, playlist juga udah disusun, sekarang tinggal cek nih handphone. Karena handphone ini berfungsi sebagai untuk para pendengar yang mau ikutan gabung, kayak misalkan mau ikut request, mau kirim salam untuk orang-orang tersayang gitu kan. Jadi kita cek dulu handphonenya mati atau enggak. Kalau mati, pernah nih kejadian, lupa, nggak ada yang SMS ataupun WhatsApp sama sekali. Sedih kan? Kalau semuanya udah beres, udah deh tinggal on air aja. Tinggal nungguin jamnya dan waktu yang tepat untuk pembukaan ataupun openingnya. Nah, siarannya itu juga tergantung kita ada di jam berapa, segmennya apa. Misalnya, kita ini ada di segmen untuk acara keluarga, kemudian acara anak muda, parenting, kemudian talk show, itu akan berbeda-beda. Gimana kita cara ngomongnya, bahan materinya seperti apa, terus juga kalau talk show nih, karakter orangnya kayak gimana, kita harus menyesuaikan hal-hal tersebut. Contohnya kayak gini, misalkan ketika kita ada di segmen anak muda, otomatis hal yang perlu kita lakukan adalah gimana caranya biar kita menyampaikan informasi itu dengan bahasa anak muda yang ceria juga. Nah, beda kalau di segmen keluarga. Nada ataupun intonasi kita akan lebih tenang, akan lebih pelan gitu kan, dibandingkan ketika kita bawa segmen anak muda. Contohnya, Hai Mitra Lovers, itu untuk anak muda. Tapi kalau untuk di keluarga beda lagi. Hai, selamat siang Mitra Lovers, bersama saya bla bla bla. Jadi emang beda banget tuh antara acara anak muda sama keluarga. Nggak cuma soal informasi aja, tapi playlist juga kita perlu susun dengan baik. Nggak mungkin dong ketika mungkin kita lagi nyetel lagu yang kenceng nih, beatnya lagi tinggi banget. Abis itu tiba-tiba kita muter lagu yang langsung sedih. Itu tuh nggak enak banget. Makanya kita juga perlu atur. Lagunya harus beatnya sama, kalaupun memang harus berpindah ke yang slow, kita harus kasih transisi dulu. Nah, kalau ditanya jadi penyiar tuh asik apa enggak, jelas asik lah. Ya jelas, ini kan hobi kita gitu kan, hobi banget ngomong, cerewet. Nah, kita bisa nyalurin hobi kita, bisa ngomong ke orang banyak, tapi bermanfaat juga, ngasih informasi yang penting buat orang banyak. Terus abis itu kita bisa juga nih ketemu sama orang-orang penting, kayak contohnya pejabat, artis juga bisa. Terus satu lagi yang paling bermanfaat, kita belajar skill lain, kayak voice over, gimana sih caranya bikin iklan, dan yang lain sebagainya. Jadi penyiar itu kayaknya seneng terus ya? Ya enggak juga, ada sedihnya juga pasti. Kalau dapat jadwal siaran malam nih contohnya, kita harus stay sampai jam 12 malam, dimana mungkin seharian tuh udah banyak banget aktivitas. Ngantuk kan pastinya. Terus kita harus tetap stay sampai jam 12. Gimana tuh caranya? Terus selain itu, kalau lagi bad mood, ketika lagi patah hati mungkin, pengen nangis, tapi juga harus profesional, susah kan? Atur deh tuh mood. Kemudian sendirian. Karena apalagi kalau misalnya kita siaran malam sendirian, nengok kanan kiri, serem ya. Terus yang terakhir adalah fans yang mungkin terobsesi banget sama kita, sampai datang ke studio, nungguin kita sampai selesai siaran, atau mungkin bahkan di teror-teror yang lain deh. Itu sih yang paling serem.
Terus gimana dong caranya kalau mau jadi penyiar radio? Caranya ya pasti dong bikin lamaran dulu nih. Kalau enggak, persiapin diri kamu dulu sebelum melamar. Jadi kamu bisa bikin video demo ataupun rekaman suara kamu sendiri seolah-olah kamu lagi siaran. Nah, gimana nih caranya bikin skrip dan lain sebagainya? Gampang, sekarang kan udah pada punya smartphone. Kamu bisa cari contoh skrip di internet, terus kamu baca deh tuh skrip seolah-olah kamu adalah seorang penyiar radio. Udah, direkam, kirim beserta lamaran kamu ke radio-radio yang kamu inginkan. Nah, itu tadi kegiatan saya sebagai seorang penyiar radio, mulai dari persiapan sampai siaran, bahkan sampai selesai. Kalau selesai mah ya udah, hapusin aja semua playlist, kemudian tutup juga materi-materi kita, beresin semuanya, beresin mejanya, biar penyiar yang akan siaran selanjutnya juga enak, happy juga mau siaran. Nah, kalau kamu mikir jadi penyiar tuh gitu-gitu aja, itu salah banget. Karena berawal dari penyiar radio, kamu bisa jadi seorang MC, bisa jadi public speaker, dan yang lain sebagainya. Nah, nggak cuma penyiar radio aja, nanti bakalan ada profesi-profesi lain yang bakal kita kasih ke kamu. Makanya, jangan lupa pantengin terus Instagramnya di KI_Purwokerto. Jangan lupa juga subscribe YouTube-nya di Kelas Inspirasi Purwokerto. Jangan lupa ya.